Ada suatu ketika ada orang menggunjing halus. Menggunjing halus, merendahkan halus. Ini kadang tidak disadari. Sebetulnya kita perlu membangun kepekaan kita dalam berkomunikasi. Misalnya ada seseorang qurra atau seorang alim lagi ceramah. Ada ceramah rupanya tiba-tiba dia nyeletuk begini. Nyeletuknya pakai doa lagi. Semoga Allah menjadikan ustadz ini ustadz yang baik. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari Jadi gini, doanya ada seorang penceramah atau ustadz atau siapa saja. Ini gunjing halus. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan dia. Berarti kan dia kan sesat, dia nggak benar. Ya Allah, semoga Allah membenahi akhlak kita dan akhlaknya. Ya salam. Ini gunjing halus. Tapi yang sering terjadi di masyarakat bukan begitu. Seorang istri, ya Allah Bu ya, doain semoga jadi suami soleh. Kurang ajar sebenarnya, berarti suaminya gak soleh kan. Ini banyak begitu tuh. Banyak langsung Buya pura-pura gak dengar kalau begitu. Pasti tersinggung suaminya kalau Buya tanggapi. Kenapa ngomong soleh, semoga soleh, berarti gak soleh. Kalau yang suaminya benar pasti istiqomah Buya, suami saya begini, dan semoga suami saya soleh Buya. Gak enak banget. Maksudnya kepekaan Imam Ghazali mengajari kita cerdas. Kalau ngomong tuh hati-hati. Kadang tanpa kita sadari di balik omongan kita ada cacian halus. Cacian halus. Nah, omongan begitu, gaya doa itu menggabungkan dua hal. Jama'a baina khabithaini, dua hal yang busuk, dua hal yang jelek. Ahaduma al-ghibatu. Menggunjing idza hasala bihi at-tafahum. Dia ustaz ceramah di situ, dia ngomong di sini. Semoga Allah memberikan petunjuk pada kita dan dia. Salam. Kenapa pakai dianya juga? Kita aja cukup kok, pakai dia. Itu apa? Pertama menggunjing. Jadi orang diajak ngomong tuh paham bahwasanya dia ada masalah. Yang pertama, paham dia masalah, menggunjing. Maka ghibah. Yang kedua tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi itu adalah menyanjung dirinya sendiri. Tazkiyatun nafsi menyanjung diri. Wa thana 'alaiha, menyanjung dirinya, seolah dia lebih bagus dari dia. Seolah dia lebih bagus dari dia. Kesombongan. Nah, bitaharruj wassalah, bitaharruji dengan merasa enggak nyaman tadi dengan gayanya, ya Allah semoga Allah membebaskan kita dari, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia sehingga kita aman. Itu sebenarnya merasa dia tidak nyaman dengan keberadaannya. Nah, kemudian mendoakan dia baik kan berarti dia tidak baik. Ini sebenarnya bahasa komunikasi yang halus. Coba dalam alam nyata saja. Seorang istri sama suaminya pergi ke rumah ustadz. Suaminya tidak mau, ustadz doain semoga ini solehah. Pasti tersinggung, enak solehah. Iya, yang soleh kamu ya. Sudah paham, padahal nggak usah bahasa-bahasa semacam itu. Kemudian lanjutannya. Wa ilangikin ingkana maksuduka min qaulika, kalau ternyata waktu kamu doain itu aslahallahu ta'ala, kamu mendoakan biar dia jadi baik, dapat petunjuk. Jika memang doamu itu adalah doa, memang itu doa yang sesungguhnya, maka fatulahu fis sirri, doakan di saat sendiri, jangan depan orang. Jangan doain depan orang. Doakan dia depan orang itu adalah semoga dapat hidayah. Semoga tobatnya. Semoga. Fa idza ihtamamta bisababihi fa'alamatu annaka la turidu fadihatahu. Jika engkau ternyata merasa gelisah dengan orang tersebut, fa'alamatuhu, kalau memang engkau betul sedih, ada cinta, kalau kamu betul memang menghendaki kebaikan pada orang tersebut yang kamu doain tadi, jika doamu betul tulus, pertama akan kamu doakan di saat sembunyi, bukan di depan orang.
Yang kedua, jika betul-betul tulus hatimu, kamu rasa sedih, gelisah karena dia tidak baik misalnya, maka dan engkau tandanya fa'alamatuhu annaka, tandanya kalau kamu tulus doain orang, annaka la turidu fadihatahu, engkau tidak ingin menjatuhkan dia. Wa idhari aibihi, tidak ingin menampakkan aibnya. Tidak ingin menampakkan aib, tanda kamu tulus. Jadi kalau orang nasihati ternyata bongkar aib, itu tanda tidak tulus. Wa fi idharil ghammi bi aibihi idharu ta'yibihi. Sebetulnya idharul ghammi bi aibihi. Nah, idharul gham idharukal gham bi aibihi, menampakkan kamu enggak senang dengan aibnya. Jadi ada orang mana tadi? Wa idharu Jadi di saat engkau menampakkan ketidaknyamananmu, itu sebenarnya kamu menampakkan cacianmu kepada dia. Ingin merendahkan dia. Akan tapi kalau memang kamu niatmu tulus, tidak seperti itu. Kalau memang perlu dinasihati, apakah antara ustadz dengan ustadz, nanti nasihati di saat kita sembunyi, di saat kita sendiri. Jangan sampai menjatuhkan dia, menjadikan dia malu dan sebagainya. Wa yakfika zajran 'anil ghibati, cukuplah peringatan, pengingat untuk menjauhkan orang dari menggunjing adalah qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtumuh. Jangan kalian saling menggunjing, mengumpat. Jangan saling menggunjing di antara kalian. Apakah kalian senang untuk memakan daging saudaramu dalam keadaan bangkai? Lahma akhihi, makan daging bangkai. Jadi gambarannya orang menggunjing itu adalah makan bangkai, makan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai. Makan daging saudara saya sudah busuk, apalagi bangkai, busuk di atas busuk. Gambarannya. Faqad syabbahakallahu bi akili lahmil maitati. Allah telah menyerupakan engkau yang telah menggunjing itu, Allah telah syabbahaka, Allah telah menyerupakan kepadamu, menggambarkan kepadamu tentang orang yang menggunjing itu seperti orang yang makan daging busuk. Fama ajadraka an takhtariza minha, alangkah pantasnya jika engkau menghindar daripada menggunjing karena itu busuk. Wa yamna'u min haibatil muslimina, niscaya peringatan dari Allah semacam ini cukup bagimu untuk tidak menggunjing kaum muslimin. Amrun law tafakkarta fihi. An haibatul muslimina, ada yang kurang mana? Wa yamna'u an haibatil muslimina, termasuk lagi tadi disebutkan untuk menjadikan engkau menjauh dari menggunjing, peringatan dari Allah. Ini dalil. Cuman kadang orang belum nyambung. Apa sih? Perlu Imam Ghazali, oke. Kalau memang secara dalil Quran kamu belum nyambung-nyambung, ente mikir sekarang. Nah ini. Wa yamna'uka min haidal muslimina, termasuk ini. Kalau kamu pakai dalil Quran kok belum nyambung-nyambung, ente mikir sekarang, kata Imam Ghazali. Ini. Amrun law tafakkarta fihi, jika engkau merenung, kau berpikir tentang hal ini, niscaya kau akan menghindar dari menggunjing. Apa itu? Wa huwa, yaitu hendaklah antandura fi nafsika, untuk melihat kepada dirimu sendiri, hal fika aibun zahirun, apakah ada padamu celah atau aib yang tampak, au batinun, atau yang tersembunyi. Coba renungi dirimu, apakah ada aib yang tampak atau yang tersembunyi. Mungkin ada orang mengatakan aib tampakku tidak ada, secara zahir aku baik-baik. Oke, memang sudah zahirmu memang baik, sekarang batinmu kayak apa? Yang ganjel di hatimu apa saja? Yang sering berputar-putar di pikiranmu apa? Di hatimu apa?
Kekotoran hatimu apa? Wala anta muqarifun maksiatan sirran wa jahran. Apakah engkau tergolong orang yang biasa melakukan kemaksiatan terang-terangan atau sembunyi? Oke, terang-terangan tidak, tapi coba sembunyi. Depan orang seperti berperan kayak wali, kayak kekasih Allah, tapi tanyakan kepada dirimu sendiri di saat sendiri, di saat sembunyi, di saat di kamarnya yang sepi. Fa idza arafta dzalika, jika engkau sudah menyadari yang demikian itu min nafsika, dari dirimu sendiri, fa'lam, ketahuilah ternyata apa? Saya pun tidak luput dari dosa, saya tidak luput dari kotoran. Untuk berpikir, apakah ente terbebas daripada dosa? Apakah engkau terbebas daripada aib? Suruh mikir Imam Ghazali, kata Imam Ghazali. Coba renungi dirimu sendiri. Ayo, kamu tidak punya aib, tidak punya kekurangan? Suruh mikir. Zahirnya enggak ada, batin. Kalau sampai hasilnya mengatakan enggak ada kekurangan pada diri saya, itu kekuranganmu. Tidak menyadari kekurangannya itu kekurangan yang paling gede. Masa kamu tidak punya kekurangan? Baik, kemudian fa idza arafta dzalika, jika engkau sadar tahu yang demikian itu min nafsika, pada dirimu pasti ada kekotoran, fa'lam, ketahuilah anna ajzahu anit tanazzuhi, sesungguhnya jika ada orang tidak mampu untuk membersihkan diri, menjauhkan diri, amma nasabtahu ilaihi, apa yang kau sandarkan kepadanya dari aib. Jika engkau telah menyadari bahwa dirimu ternyata juga banyak aib, ketahuilah bahwa orang yang kau caci, yang kau olok itu juga sebetulnya dia ingin menghindar tapi gak mampu. Seperti kamu tidak mampu menghindar. Ka'ajzika, seperti ketidakmampuanmu di dalam menghindar. Wa udruhu ka'udrika, hendaknya udur yang untuknya adalah sama untukmu. Jika engkau ingin memaafkan dirimu, engkau ingin menutupi aibmu, maka tutuplah aibnya dia. Ini adalah masalah ghibah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala